9 TV mempersembahkan. Ya, mulai pengacau ini sudah datang ini. Madas bergerak, Jawara bergerak, Sumoyo bergerak. Pengacau. Bawa polisi pinter kali. Ini orangnya ini. Ini pengacau ini. Ayo masuk. Wartawan. Surabaya Ketua Komunitas Jurnalis Jawa Timur KJJT, Slamet Ade Maulana, memenuhi panggilan penyidik Polrestabes Surabaya untuk didengar keterangannya dalam kasus laporannya yang menjadi korban persekusi oknum tokoh agama dan ormas, Senin tanggal 6 Juni tahun 2022. Korban Ade didampingi Divisi Advokasi KJJT Feris dan kuasa hukumnya Muhammad Naim, SH, MH, Wawan Teguh Nuswantoro, SH, dan Sugeng Apriyanto, SH. Usai pemeriksaan di hadapan wartawan, Muhammad Naim memberikan pernyataan bahwa kasus persekusi terhadap jurnalis tidak boleh dianggap remeh. Namun juga kami sangat menghormati proses hukum yang sudah menjadi laporan polisi resmi. Tadi penyidik memberi 23 poin pertanyaan yang memang harus dijawab pada klien kami, Saudara Ade. Klien kami menjawab tindakan oleh beberapa orang yang diduga melakukan intimidasi, menakut-nakuti dan kekerasan sehingga membuat Ade merasa terancam. Alhamdulillah, proses berjalan dengan lancar, jelas Naim. Dalam laporan kali ini, penyidik tidak hanya menerapkan pasal 335 dan 310 KUHP, namun masih akan ditambahkan lagi beberapa pasal terkait IT penyebaran video tanpa konfirmasi atau sengaja menyebarluaskan baik di grup, dipasang status dengan bahasa penghinaan terhadap seseorang. Rencana kami buat aduan atau laporan terpisah, terang Naim pengacara muda KJJT. Ditambahkan Naim, tidak menutup kemungkinan pihaknya akan membuat surat terbuka kepada Kapolri terkait jaminan keselamatan masyarakat yang masih ada rasa ketakutan dan keterutamaan terhadap aksi premanisme yang menimpa seorang jurnalis, kebetulan bernama ADS Maulana, Ketua KJJT. Jurnalis juga masyarakat, di mata hukum sama. Jangan sampai profesi jurnalis ini diinjak-injak dengan praktik premanisme yang tidak intelek dan meresahkan masyarakat. Bukan tidak mungkin menimpa jurnalis lain di Indonesia jika dibiarkan, pungkasnya. Dia dan Divisi Advokasi KJJT berharap kasus ini diproses secara profesional dan transparan. Hal itu mengingat bukan tidak mungkin akan menimpa kepada jurnalis lain. Kita ini melawan perbuatan premanisme, intimidasi, persekusi dan arogansi. Jika semua tindakan itu dibiarkan justru akan dijadikan pembenar. Apalagi tidak diproses hukum. Oknum tokoh dan ormas yang diduga menjadi pelaku akan merasa negara ini hukum bisa dibeli. Dan mereka disebut kebal hukum, pungkasnya. Reporter News TV melaporkan dari Surabaya. Ini tidak berimbang, ini buktinya. Semua ada oleh hasil. Kira-kira menurut ini berimbang nggak? Ini berimbang nggak? Ada berdasarkan LPD, tapi dia kan berdasarkan LPD. Ini berdasarkan LPD. Kamu nulis berdasarkan apa? Kamu nulis itu berdasarkan dokumen. Iya, kejadian berdasarkan apa? Kan waktu itu saya nggak nulis. Bukan, enggak ini loh, berdasarkan tanda bukti laporan. Kan terkait LP, Pak. Nah iya, kenapa tidak evaluasi dua? Apa? Harusnya kan berimbang katanya. Loh iya tahu ada LP. Masih dari pihak Polres. Betul. Kenapa ke saya tidak? Pertanyaan saya kenapa ke saya tidak? Saya dengan nggak ada di sebelah saya. Tanya sama semua orang. Mulai kejadian sebentar. Mulai kejadian sampai sekarang tanya sama Pak Ketut. Saya dapat kontak aja dengan Pak Ali. Ali saya. Bisa disebut berimbang nggak Mas kalau beri konfirmasi sama ini? Kira-kira itu Bisa dikatakan berimbang nggak? Kalau saya itu ada LP ya, Pak. Saya berimbang. Polrestabes Surabaya. Enggak. Bisa dikatakan berimbang. Itu namanya jawaban muter aja gitu. Muter aja namanya jawaban muter. Sebentar ya. Jawaban bayi. Nah,
Contohnya ada di Surabaya enggak? Ada. Kalau ada ini hak jawab saya. Hak jawab saya. Yang pasti seperti yang saya katakan bahwa semua orang berhak melaporkan siapa saja. Tapi semua harus berdasarkan hukum, tidak berdasarkan asumsi. Biasa saya katakan sama teman-teman yang umum juga silakan siapa berhak melaporkan. Tadi setelah itu kami serahkan kepada penyidik apakah kasus ini berlanjut atau tidak. Itu terserah penyidik. Tidak perlu teman-teman juga melakukan pressure kepada Polrestabes dengan memfitnah Polrestabes. Di sini beritanya macam-macam bahwa kami melakukan lobby terhadap Yanto untuk mencabut laporan. Saya menyuruh orang, demi Allah, Mas ya, demi Allah disaksikan oleh semua. Saya tidak pernah menyuruh orang untuk Yanto mencabut laporannya ke Polrestabes. Jika ada yang menuduh saya, mudah-mudahan Allah yang mengadabnya. Bahwa saya tidak pernah menyuruh Yanto untuk mencabut laporannya. Kenapa? Karena laporan itu berdasarkan asumsi, tidak berdasarkan hukum. Makanya saya pasrahkan kepada teman-teman Polrestabes. Kenapa Polrestabes masih dikejar-kejar terus? Ditanya, kok tidak berjalan? Kenapa Habib tidak ditetapkan sebagai tersangka? Terus kemudian Habib ditangkap? Karena teman-teman polisi punya dasar. Semuanya harus berdasarkan hukum, tidak berdasarkan asumsi. Itu jawaban saya, Mas. Nah, justru saya ketika Pak Kapolsek Simokerto itu datang ke sini, saya mulai tahu jam 11 atau setengah 11 saya tahu bahwa ada perusakan di sana. Makanya saya kaget, Pak ini ada apa? Ada perusakan di. Spontan adik saya katakan, demi Allah ini fitnah, demi Allah ini fitnah. Kapolsek langsung saya katakan, Pak jangan lihat akibat pengerusakannya. Kenapa sampai ada pengerusakan? Itu akibat Pak. Sebabnya adalah tokoh seorang Habib Ali Al-Habsyi dipukul sama tukang parkir. Buktinya apa? Saya sudah melaporkan, mana? Laporkan penganiayaan tukang parkir. Tuh, ya. Satunya mana? Nah, saya laporkan tukang parkir penganiayaan ke Polsek Simokerto. Ini bukti, Mas. Kemudian dari situ Pak Kapolsek menyarankan Babin Kantipmasnya untuk sama-sama Pak Yanto memanggil Munir dan anaknya supaya didamaikan malam itu juga. Saya katakan sama Pak Kapolsek, ya semua. Saya siap berdamai dengan siapapun Pak, yang penting malam ini selesai. Ya selesai. Ternyata malah diperkeruh sama Pak Yanto yang memfitnah saya dengan mengatakan bahwa saya telah melakukan, saya minta hak jawab sama Ade dan disetujui sama Ade, saya tidak akan balikan kemari. Alhamdulillah Mas yang dua ini tolong jawab yang jelas di depan kita semua, dengan tidak diarogan, tidak dipukul. Ya itu direkam. Rekaman jelaskan. Ayo, Mungkin pada yang tim juga itu kali. Ya enggak, ini kan ini kawan biarkan kan rezeki Pak Dole. Kan wartawan. Boleh di sini semua direkam semua bagi bukti. Hadir yang mengeluarkan statement bahwa dirinya tidak Ya kita tunggu aja. Tidak komentar apapun, tapi saya memberikan hak jawab. siap. Maka dari pihak kami tolong di dalam undang ke sini sampai datang Pak Yanto tidak datang, tanya sama mereka. Mediasi itu sudah dilakukan berkali-kali. Sebentar. Ya sekali lagi saya luruskan, tidak ada penyekapan terhadap seorang wartawan manapun termasuk yang bernama Ade. Satu, yang kedua tidak ada intimidasi apapun terhadap saudara Ade. Yang ketiga adalah kami Habib Ali
hanya minta hak jawab kami sebagai kaidah jurnalistik supaya berita yang ditulis oleh saudara Ade berimbang isinya. Hanya itu saja, tidak lebih tidak kurang. Supaya ini lurus ke depannya, kami minta saudara Ade untuk mengeluarkan statement bahwa tidak ada penganiayaan, tidak ada intimidasi di sini. Terima kasih. Silakan. Mas. Takbir, takbir. Allahu Akbar. Allahumma shalli alaihi. Kami sudah siap merekam. Masnya ini dari tadi ya, kami ini arogan sama masnya. Kalau penyaksian dari Habib, pernyataan dari Habib, kalau mas ini memang benar-benar dari memorandum yang sebenarnya. Tapi kalau ini kita juga mau pernyataannya yang sebenarnya juga. Kami di sini, orang-orang di sini hanya cuman pernyataannya kamu juga gitu loh. Mana aja mas? Bahwasannya sampai di sini nggak ada yang memprovokasi. Saya tidak komentar apapun, tapi saya memberikan hak jawab beliau. Intinya datang sini. Apakah dari pihak tim kami ada yang membentur sampean? Mungkin pihak kepolisian tahu. Saya tidak komentar apapun. Tolong Jawab. Ada saksi, ada saksi. Ini mancing ini provokator, hati-hati. Ngomong apa soroe ngomong. Adu domba iki. Gak iso metu kan sebelum ngomong gak boleh metu, Pak. Ngomong. Kasih penjelasan dulu. Kami sudah siap merekam. Masnya ini dari tadi ya, kami di sini nggak arogan sama masnya, cuma di sana aja yang. Kalau penyaksian dari Habib, pernyataan dari Habib, kalau mas ini memang benar-benar dari memorandum yang sebenarnya. Tapi kalau ini kita juga mau pernyataannya yang sebenarnya juga. Kami di sini, orang-orang di sini hanya cuman pernyataannya kamu juga gitu loh. Statement aja mas, statement. Bahwasannya sampai di sini nggak ada yang memprovokasi. Saya datang ke sini kan diperintahkan Diperintahkan. ke sini. Sing ngomong foto Saya sapa? ditarik ke sini. Asalnya dari mana? Hak jawab saya berikan sudah. Asal sampai ditarik ke sini itu karena apa? Karena apa moro-moro nang kene? Karena apa? Bukan Karena ulah sampai itu. Sampai menyalahi kode etik. Terus kesalahan dilimpahkan sama kami. Terus kami meminta statement sampean enggak mau. Iso mentang-mentang jurnalis terus iso menang enak. Gimana ini? Apakah saudara berkenan untuk memberikan pernyataan bahwa saudara di sini tidak ditekan, saudara tidak diintimidasi, apalagi dianiaya? Apakah saudara berkenan, saudara Ade? Oke, bismillah. Bismillah. Saya di sini baik-baik saja. Ya. Karena ada Bapak polisi yang sudah hadir dan disaksikan rekan-rekan atau sahabat-sahabat dari Kota Putih, saya terima kasih banyak. Sementara ini saya baik-baik saja. Berarti tadi sampai tidak dianiaya ya? Enggak ada ya? Oh ya. Ya, oke. Clear Pak ya? Clear Pak. Supaya berita yang ditulis oleh saudara Ade berimbang isinya. Hanya itu saja,
tidak lebih tidak kurang. Supaya ini lurus ke depannya, kami minta saudara Ade untuk mengeluarkan statement bahwa tidak ada penganiayaan, tidak ada intimidasi di sini. Terima kasih. Silakan. Oke, Mas. Takbir, takbir. Allahu Akbar. Allahumma shalli alaihi. Jangan kita disuruh masuk terus kita dikondisikan dan sebagainya. Yang kita khawatirkan karena kita belum minum angin. Yang kita khawatirkan adalah yang masuk angin. Saya tidak ingin ada yang masuk angin. Bahwa ini harus jelas. Karena media ini adalah pilar negara. Wartawan ini pilar negara. Apakah dari aparat ini menginginkan wartawan memboikot seluruh kegiatan kepolisian? Bisa saja itu terjadi. Karena kalau negara ini dikendalikan oleh investor, negara ini kedaulatan ada di tangan rakyat. Wartawan memberitakan kebenaran tentang rakyat. Preman, investor, bajingan, koruptor itu musuh wartawan. Karena ujung-ujungnya mereka adalah ingin mengeruk harta kekayaan negara ini. Siapapun yang menjadi pemimpin di negara ini, kalau berfalsafah pada kedaulatan investor, pasti dia sering melakukan persekusi pada wartawan. Tapi kalau tetap pada kedaulatan rakyat, insya Allah wartawan akan terus memberitakan kebenaran yang ada di bumi Nusantara ini. Hidup jurnalis! Hidup jurnalis! Hidup jurnalis! Sebut bisa terjadi bagaimana? Setelah dilakukan penangkapan, baru kita akan melanjutkan pelaporan terhadap saudara Ade, yaitu pengeroyokan dan persekusi. Itu bisa jadikan satu, kawan-kawan. Perlu diingat. Itu aja. Terima kasih. Salam satu mana? Salam satu mana? Salam satu mana? Terima kasih. Oke. Terima kasih rekan-rekan. Kali ini saya bersama kuasa hukum KJJT dan korban, kita akan melakukan delegasi bersama Kasat Reskrim dan Wakasat Reskrim. Kita mendorong agar kasus ini segera terungkap dan pelakunya segera tertangkap. Ya. Jadi di sini kita harus bisa menekan pihak Polri biar bisa menegaskan, ya kan, bahwasanya seorang jurnalis itu bukanlah pengacau. Seorang jurnalis itu bukan pengisru, tapi seorang jurnalis adalah pahlawan pena. Tanpa adanya jurnalis, nggak bisa hidup negara ini. Sepakat. Maka dari itu saya bersama korban, ya kan, rekan saya, Bang Adi, dan kuasa hukum dari KJJT, kita akan melakukan delegasi bersama. Mohon teman-teman bersabar. Komunitas jurnalis Jawa Timur adalah sudah, saya yakin, ini bukan di Surabaya saja yang sudah berkolam. Insya Allah dalam minggu depan kami juga akan menggelar aksi di Mojokerto untuk Mojokerto. Mudah-mudahan Pak Polres untuk yang ada di Surabaya ini memberikan waktunya bagi teman-teman agar tetap sinergi kita kepada semua yang ada di luar ini bisa tersalurkan. Kepada Bapak Kapolres, kalau Bapak berkenan dengan kami, teman-teman jurnalis ini